Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Wildan Daru. Dan Dex Kleniza, sinar ini mengudara setiap Selasa. Ketemu Yang lagi, rame apa? Dex. Yang Ketemu rame lagi. langsung aja nih, yang rame-rame tetap Liga 1 nih lagi trending banget nih. Indonesia ya. Kemarin kita terakhir Indonesia. terakhir ngomongin Indonesia, sekarang ngomongin Indonesia lagi nih. Lebih rame ya. Kemarin kan beda. Kemarin kan kita bahas apa kemarin sih? Bahas tentang Hari Olahraga Nasional sama tentang Inpers sepak bola. Itu sama Impers ya. Indonesia ya. Dari Ganes Sport. Ya, Jadi ya. episode itu tuh berangkat dari penelitiannya Ganes Sport sebenarnya. Yang nulis tuh pernah kita undang juga, Mil, di episode Corona, Rere. Yang nulis Oh, Rere. Renata. Dari situ bahannya, bahan utamanya. Sekarang Ya, ya, ya. bahas Indonesia lagi apa? Liga 1. Liga 1. Jadi ini buat apa namanya? eh apa sih istilahnya tuh yang kalau ini pas apa? Apa? Up to Catatan, date. sebagai catatan. Sebagai catatan. Catatan footballier. Enggak, Bukan ini sebagai overlap. catatan, ini direkam ini podcast ini direkam tuh sebelum adanya pengumuman resmi dari PSSI dan PT LIB ya, atau Oh mungkin iya. nanti Kemenpora biasanya. Biasanya Hmm. mereka lagi akur tuh ketua PSSI sama Menpora. Biasanya prediksiku sih dua itu bakal bakal konversi pers sih. Jadi Hmm. kondisi sekarang itu eh, ini direkam begitu beres dari Divisi Humas Polri. Jadi Mabes Polri mereka merilis pengumuman resmi kalau tidak mengizinkan Liga 1 dijalankan. Jadi izin Jadi keamanannya tidak diberikan gitu. Liga 2 juga Nah, nggak jalan kan? ya Liga 1 dan Liga 2 berarti. Hmm. Ini berarti Liga 1 nggak bisa jalan. Beberapa ada yang bilang, lah kan itu kan cuman dari Mabes Polri-nya, bukan dari PSSI-nya atau LIB-nya. Iya benar gitu. Cuman kita tetap nggak bisa, kalau lo liga profesional di Indonesia apapun gitu, itu bukan Hmm. bukan cuma sepak bola doang. Ketika lo adalah mengangkat sebagai profesional kompetisi, terus lo harus jalan, lo harus ada izin keamanan, itu persyaratan mutlak dari BOPI Yang gitu. ngeluarin izin keamanan adalah Polri. Kepolisian. Nah, kalau nggak ada itu BOPI nggak ngasih izin jalan, jadi lo nggak Kalau bisa nggak bisa berkompetisi. kalau pakai TNI bisa nggak? Nggak gitu konsepnya, intinya konsepnya adalah lo nggak dapat izin keamanan gitu. Kalau kan ini sipil Dex, bukan bukan urusan negara kan. Oh iya. Kan kalau tentara kan kalau nanti ada macam-macam baru tentara turun. Kalau belum kan Hmm. masih polisi dulu lah. Tapi Kan kalau kita main bola ada tentara main bola ada Dex. ada. Tapi kan kita Ada. berperang dalam COVID. Lain cerita lah. Cuman Oh, ujung overall tombaknya tenaga kesehatan ya kalau berperang COVID ya. iya. Misalnya alasannya kan karena ini kan Dex apa kondisi COVID-19 di Indonesia kan belum terkendali lah ya. Bisa bilang gitu nggak sih? Iyalah masih banyak angkanya. Berapa nih yang terakhir? Ini tanggal berapa sih sekarang? 28, 8. 28 ya. Itu 279.000 kasus COVID banyak juga. Yang meninggal 10.500 hampir. Yang paling tinggi ada di tempat lo, Mil, Jakarta, Mil. Tapi Oke. ternyata tempat gue juga tertinggi ke berapa nih? Keempat, Jawa Barat. Tertinggi kedua Jawa Timur, tertinggi ketiga Jawa Tengah. Habis itu ada Sulawesi Selatan. Tapi di Jawa ya kebanyakan ya. Liga 1 kalau Iya jalan karena katanya mau di Jawa semua. Gimana sih? iya itu karena infrastrukturnya aja sih. Tapi yang jelas ya intinya Liga 1 ini nggak jalan karena belum terkendali. Intinya sih itu aja. Hmm. Jadi ya ya udah mau gimana lagi gitu. Cuman eh lagi-lagi ini belum resmi ya, tapi prediksiku sih kalau ini kata bocorannya si Dex ini bilang-bilangnya sih bakal ditunda lagi Dari siapa? katanya sih gitu. Dari Terawan. Adalah pokoknya cenayang lah yang ada itulah. Prediksinya sih katanya sih udah ditunda lah, udah ketok palu, udah ada yang nyiapin briefnya gitu-gitu lah buat Hmm. pidato gitu. Gua Tapi ya udahlah ini baru dapat PDF kenapa? jadwal pertandingan. Baru dapat PDF jadwal pertandingan gue, Mil. Padahal Persik Kediri lawan PSS itu lagi pembuka tuh Dex sebenarnya Dex. Oh Aduh, iya, iya. Itu mainnya iya. di Kediri. Persik Di kandangnya Sleman, di Sleman. oh di Sleman. Nah, cuman ini sih sedih sih kalau 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 kita pikir-pikir ya Dex ya. Hmm. Liga 1 jalan tuh gue sedih sih, nggak ada senang-senang sama sekali. Semuanya lah, Hmm. semua kalau lo cinta sepak bola beneran, lo dengar kabar bahwa Liga 1 nggak bisa jalan, sepatutnya lo sedih gitu. Aneh Hmm. ketika lo dengar kabar ini terus lo bergembira, hore hore, syukurin syukurin, itu aneh sih, itu aneh banget sih. Lo
kesukaan lo terhadap sepak bola patut dipertanyakan kalau lo bergembira atas hal ini gitu. Iya, benar. Ya, gue setuju sih. Karena ya kalau ngomongin ekosistemnya misalkan industri gitu, mesin industri harus tetap jalan gitu. Banyak Rugi orang ya. termasuk pemain, pelatih gitu menggantungkan hidupnya dari sini kan Dex gitu. Iya kan? Ya, misalkan kalau pemain pelatih sama staff itu kan biasanya ya udah dari gaji ya, sama dari Ya, bonus-bonus kalau main kan dapat bonus. Kayak teman kita yang desainer itu dia bilang kalau PSIS menang katanya dapat duitnya lebih gede daripada nggak menang. Jadi bonus. Padahal dia bukan pemain, dia staff biasa. Terus juga dapat dari endorsement juga biasanya. Ini kalau ini masih bisa ya, COVID juga endorsement. Meskipun pasti Terus, kalau nggak jalan liganya agak berkurang harusnya ya logiknya. ya logika berkurang sih emang. Terus kalau klub itu dari tiket, merchandise, revenue sama sponsor ya. Ini yang masih bisa jalan mana Mil? Kayaknya merchandise masih bisa harusnya. Merchandise doang sih. Merchandise, tapi itu pun juga kembang kempis dek. Karena mau gimana pun ini pasti statistik yang terjadi di semuanya sih. Merchandise itu berbanding lurus dengan pertandingan dan hasilnya. Jadi ketika lo terus-terusan menang gitu, merchandise pasti akan melejit. Ketika lo kalah, orang udah malas lagi ke stadion segala macam. Tapi kalau yang tiket itu, meskipun nanti ini jalan, tapi tiket nggak bisa diandalkan dari sini, Des. Karena nggak tanpa penonton juga kan sebenarnya. Kecuali tiket imajiner kayak yang kita bahas di episode Corona itu. Siapa? Fortuna Leipzig. Iya, yang di Bundesliga kan. Ya itu bisa tuh. Terus juga kalau pihak lain ada kompetisi itu juga dari tiket, hak siar sama sponsor juga pasti nggak jalan nih kalau liganya nggak jalan. Media dari langganan hak siar ya seperti yang kita tahu kan kalau Liga 1 tuh kan ada medianya tuh yang layanan streaming itu yang MTech, kalau ya video.com. Ya video.com. Tadi gua nggak mau nyebutin karena bukan Nggak sponsor apa-apa lah. Ini biar orang MTech-nya dengar, oh ini bagus nih. Terus ya kalau buat media kayak kita atau kayak gua di box to box yang ada umpan tarik, itu nggak ada bahan buat konten jadinya kalau liga nggak jalan tuh. Ya merugikan. Juga pedagang-pedagang sekitar, supir, angkutan umum dan lain-lain juga itu juga ikutan rugi. Tapi sebenarnya Mil, setelah gue lihat datanya, liga jalan pun sebenarnya rugi juga. Ini gue contohnya dari yang paling keren ya, Premier League ya. Itu katanya rugi 500 juta pound. Secara kumulatif ya, seluruh klubnya itu katanya kerugian terbesar katanya sepanjang hayat. Terus juga kalau kata Al Jazeera katanya kemungkinan adalah ada 100 sampai 200 klub bola yang bakal bangkrut karena COVID. Ya sebenarnya ini emang bukan hal yang baik sih sama sekali. Iya, dan tapi kalau ngomongin ruginya ini kan rugi potensi pemasukan sebenarnya kan, bukan rugi literally lo jadi minus sebenarnya ya. Jadi lo ada potensi pemasukan yang lo nggak bisa dapetin ketika ini jalan gitu. Misalnya nggak ada penonton apa segala macam itu kan. Ya. Nah, yang gue mention di awal tadi yang soal mesin tuh ketakutannya sih nggak cuma sesaat deh ya, nggak cuma kayak oh gue jadi nggak dapet masukan, nggak gitu doang gitu. Ketakutannya adalah itu tadi ketika mesin semuanya mati, pemain atau tadi lo bilang di center misalnya teman kita Maida, dia nggak kerja di PSIS sekarang kan, terus karena liganya nggak jalan otomatis nggak ada pemasukan klubnya, pasti ada pengaruh ke gaji apa segala macam kan. Ketika itu nanti lama nggak apa namanya nggak jalan-jalan gitu, akhirnya orang harus pindah profesi untuk survive kan. Oh iya benar juga. Nah itu akhirnya mau start industrinya sepak bolanya itu mati gitu, mesinnya ya ibarat gue selalu bilang kayak mesin sih ya, mesin lo selama mati ketika lo nyalain lagi susah, harus didorong dulu lah, harus diservis dulu lah gitu. Benar, Kan gitu. Jadi pemain juga gitu. Kenapa? Gak bisa switch ya main bola kayak kalau kayak kemarin apa di liga itu main FIFA nggak Kecil Dex. nggak segede gitu juga ya. Ya Nggak kan segede gitu. switch Yang kan. nonton juga nggak ada juga sih sebenarnya ya. Iya. Jadi gitu. Jadi pemain juga ini tadi secara bisnis ya, secara mesin industri gitu. Kalau kita jambrangin bisa lebih panjang lagi sih sebenarnya ini. Tapi intinya kayak gitu tadi, mesinnya mati, orang bisa pindah profesi lah, sponsor nggak lagi percaya sama Liga 1 lah, dia melirik industri lain untuk dijadiin sponsor gitu-gitu kan bahaya juga gitu. Terus secara teknis dalam permainan kan kita nggak bisa apa namanya jalan juga kan, pemain gitu. Dia lama nggak ada di iklim kompetisi juga berbahaya juga. Pelatih juga lama nggak mikir strategi, udah mikirin burung sama mancing ikan di empang doang kan, tumpul juga lama-lama Dex, kepala Dex gitu. Iya kan? Dan bahaya juga buat sepak bola Indonesia gitu. Apalagi kalau ngomongin negara tetangga Malaysia, Thailand gitu,
mereka main masih kompetisinya gitu. Hmm. Kalau kita kemarin timnas U19 ya yang main ya. Itu rame Iya gak sih ya. pergolongnya di media yang Tapi kan bahas? satu cuman 11 orang Dex plus Hmm. bla 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 paling 22 pemain doang. Udah Hmm. itu doang tuh. Enggak, maksudnya Masa kita secara satu penontonnya gitu. Secara nonton rame penonton rame kan ya. Nah. rame. Beberapa trending topik juga kok. Hmm. Kalau kalau tadi lo bilang negara tetangga banyak juga soalnya yang udah mulai ya. Kalau Iya ya. kalau tahu kita waktu pas ngebahas Bundesliga itu yang COVID itu kan mereka salah satu yang mulai duluan kan setelah Korea kan. Habis itu ternyata ada Suriah, Vietnam, Iran, Jepang, Qatar sama Cina juga mulai nih. Tapi yang jalan sekarang ACL sebenarnya masih jalan ACL, Champions League Asia. Liga Australia, Malaysia, Thailand tadi lo udah bilang ya jalannya. Ya kalau yang ditunda apa? FC Cup ya? Oh ya, World Cup. Ada, Champions League masih jalan, tapi karena di negara-negaranya negara-negara maju semua sih. hmm. FC Cup tuh kita ada PSM ya. Saya sama Bali United kalau nggak salah ya. Oh, iya, iya benar. Terus kalau AFF ditunda jadi 2021. Heeh. Iya, banyak banyak yang ditunda ya. Kalau negara tapi negara-negara tetangga tadi kenapa bisa? Masa kita nggak bisa gitu kan? Banyak kan orang kayak jalan, Thailand jalan gitu. Ya overall harus dimaklumi kalau ternyata pemerintah mereka mengendalikan corona dengan baik gitu. Bukan berarti nggak ada corona di Thailand atau nggak ada corona di Malaysia gitu. Kalau Hmm. kita googling jumlah case di Thailand segala macam, kecenderungannya hampir zero sih emang nih. Nggak Hmm. zero banget lah, hampir zero. Jadi kalau ngomongin kelandaiannya landai banget. Thailand tuh udah landai. Jadi ketika lo nge-search Thailand case, corona case Thailand gitu, lonjakannya grafisnya udah landai, orang udah main bola, udah banyak yang nggak pakai masker bahkan gitu. Karena saking Hmm. kayaknya saking slownya meskipun itu nggak boleh juga sebenarnya kan. Iya sih. Nah sementara di sini kurvanya nggak turun-turun gitu. Dalam artian kita belum belum tahu tuh puncaknya seberapa gitu. Kemarin justru malah Naik kalau nggak lagi. salah dari presiden atau enggak apa sekretariat kalau nggak salah ya. Mereka ngebandingin sama negara lain yang negara-negara besar jumlah case-nya tinggi banget. Kita masih belum tinggi meskipun kita penduduknya banyak gitu. Tapi Hmm. kayaknya orang-orang entah lupa, entah sengaja nggak dimasukin apa segala kalau ternyata tes kita juga sedikit gitu. Jadi ketika kita ngetes dikit, ya lo hasil positifnya jadi dikit, bukan berarti itu bagus gitu. Bisa jadi Iya. karena jelek gitu. Makanya awal-awal Korea kasusnya tinggi banget karena mereka udah siap dengan infrastrukturnya, tes 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 langsung banyak banget kan. Wah, Korea nggak aman, padahal ya negara lain juga nggak aman. Bedanya Korea udah tesnya udah banyak aja. Benar, benar. Itu orang selalu lupa dengan hal itu kan gitu. Hmm. Dan modelnya kan gitu kan tanpa gejala apa segala macam. Sama buat protokol juga meskipun Liga 1 ada protokolnya ya, tapi ya Hmm. harus diakui Dex dibandingkan negara lain kayaknya rawan kebocoran nggak sih kalau Liga 1 tuh? Liga 1 tapi uh, ngambil contohnya dari negara lain kan, dari Eropa, dari Jerman, Korea gitu kan sebenarnya. Kita sebenarnya nggak mau ya ngebandingin dengan Eropa sebenarnya ya. Sebenarnya kita nggak mau kan. Kita udah bilang tadi kan sebelum ini. Tapi PSSI bilang perbandingannya kenapa di Eropa udah jalan liganya kita belum belum jalan, makanya kita harus Hmm. jalan. Bandingannya selalu sama itu gitu. Mereka lupa kalau yang dibanding itu bukan mereka jalan gitu kita belum jalan, tapi bagaimana cara mereka menjalankannya kan itu yang harus Iya, jadi patokan kan. kalau gue baca di Eropa nih dari Premier League sama Bundesliga ya. Jadi katanya protokolnya tuh emang ketat juga sih. Pemain yang isolasi mandiri tuh latihannya sendiri juga Mil, jadi nggak bisa bareng tim. Jadi ini kita dapat contohnya pas kemarin habis restart kan Goretzka kan, badannya keker. Mm-mm. Jadi sebenarnya Mm. latihan mandiri pun sebenarnya masih bisa menimbulkan manfaat yang bagus sebenarnya, nggak harus latihan bareng tim itu kalau lagi isolasi mandiri. Terus kalau Premier League itu tesnya 2 kali seminggu. Hasilnya itu harus negatif 2 hari setelah sampelnya dikasih ke lab. Jadi kalau positif nggak boleh langsung isolasi mandiri. Nah kalau ada yang bergejala isolasi mandiri 10 hari. Kalau barengan sama pertandingan gimana? Ya nggak ikut pertandingan gitu. Terus juga ada trace ke kontak terdekat. Sama ini yang menarik juga sih di Premier League itu pas gue baca ternyata ada perjanjian kalau liga udah jalan 50%, terus pandemi makin parah, klasemen akhirnya langsung berlaku di situ. Jadi klasemen saat itu akan dianggap sebagai klasemen akhir. Ini buat ngindarin gugatan-gugatan, katanya gitu, Mil. Oke, oke. Dan protokol kesehatannya jadi kan udah beda kan. Kalau Premier League misalkan yang dikatain tadi itu 2 kali seminggu mereka tes. Salah satunya kalau nggak salah sebelum pertandingan kan. Ringan ya. Nah, kalau di kita 14 hari, Dex. 14 hari sekali gitu.
Ya Jadi berbagi sekali sih. iya Ya makanya kecuali mainnya 2 minggu sekali. Ya nggak apa-apa. iyalah. Nah, siapa yang bisa menjamin ketika nanti dalam rentan 14 hari itu nggak ada pemain terpapar gitu. Jadi pemain udah terpapar, Hmm. cuman mereka nggak ketahuan karena belum dites, karena tesnya baru 14 hari gitu. Kan bahaya juga itu kan. Iya ya. Kalau Dan kalau lagian pemain pemain kan sehat-sehat Dex-nya. Jadi ada kemungkinan ya kemungkinan terjadi besar dulu. mereka tanpa gejala kan. Hmm. Kalau negara tetangga lo tau nggak? Ya sejenis gini juga nggak ininya protokolnya? Kenapa Malaysia sama Thailand bisa jalan? Selain karena tadi lo bilang udah landai. Protokolnya seketat ini nggak? Gue sih, Protokolnya ketat juga. Tapi emang mereka ngebendungnya itu emang dari luar sih Dex. Itu yang kayaknya kita lupa. Jadi emang secara umum dari negaranya itu emang mereka berhasil mengendalikan COVID-nya ini gitu. hmm, Jadi ketika negara udah berhasil membendung, industri dalamnya ini nggak cuma ngomongin sepak bola, ngomongin industri hiburan, industri apapun, jalannya lebih enak Dex, karena secara iya. umum negara juga mereka lebih jalan gitu. Hmm. Apa protokolnya itu. Terus juga kalau di luar itu juga biaya tes gitu nggak dibebani ke negara kan ya. Jadi apa ya? Mungkin yang bayar liga atau sponsor gitu supaya industri supaya jalan juga. Makanya mereka yang bayarin gitu, bukan nggak membebani negara. Soalnya kalau membebani negara kan dia merugikan masyarakat kan. Wah, duit pajak dipakai buat tes COVID para pemain gitu. Wajar juga sih. Kalau di Indonesia Ya, lo, tapi kalau kemarin sih bilangnya dari PT LIB sih, cuman ada dibantu dari BNPB. Gue belum tahu sih detail dibantunya itu seperti apa ya. Cuman hmm, kalau dari segi biaya, dari PT LIB dan PSSI menyiapkan dana untuk itu. hmm, Kalau dari BNPB-nya mungkin kayaknya untuk apa namanya petugas apa segala macam itu sih kayaknya ya. hmm. Ya itu mahal kan sebenarnya. Meskipun kesannya tadi Iya. berapa sih Jadi sekali? 2 jutaan. iya, kalau ya kalau harga harga itunya harusnya bisa ditekan lagi sih harusnya ya. Cuma entah kenapa kemudian jadi mahal banget. Dan ya kalau ngomongin tadi kita bilang harusnya jalan. Hmm, Sedih banget lah kalau mendengar kabar Liga 1 ini nggak bisa jalan kan gitu. hmm. Tapi ya mau gimana lagi keadaannya yang berkata dengan terpaksa nggak bisa jalan kan gitu. Kayak Faktornya apa yang faktor-faktornya. bikin gejala? Ya kayak masyarakat belum disiplin dan misalkan gitu. Hmm. Oh, soalnya juga kalau kita main bola yang berpengaruh bukan pemain-pemain di lapangan doang ya, penonton juga ya. Soalnya gue dapat informasi dari pertandingan Premier League aja, itu di luar sebenarnya penonton pada ngumpul meskipun nggak banyak ya. Kalau di Indonesia kemarin katanya Persija Bayangkara yang gitu, banyak yang Iya, main berkerumun, main main di Depok, pada terus habis pada itu nggak pakai masker ya. penasaran kan ya Hmm. penasaran pada nggak pakai masker terus nonton gitu-gitu. Hmm. Dan kemarin gue belum belum bisa memastikan ini sih, cuman kemarin gue lihat di Twitter ada rombongan bonek yang udah datang Oh ke iya, Sleman. Tapi gue belum Sleman. bisa memastikan apakah ini valid apa enggak ya, karena gue baru Hmm. lihat satu foto doang dan satu tweet doang. Hmm. Gue belum bisa Yang memastikan kayak, ini. Nah, yang kayak gitu-gitu ya yang dipermasalahkan ya. iya ya itu yang dan kayak misalkan ngomongin nonton bareng deh gitu. Lo kalau jiwanya supporter tuh terus ada tiba-tiba ada big match, kalau nggak nonton bareng kan, aduh, lo biasa ke stadion, Wih, terus nonton stadion. sendiri di TV, Hmm. Nggak kan bisa lah. gerah ya rasanya ya. Iya ya. Dan akhirnya minimal akan ini sih orang-orang kayaknya ya prediksinya akan kemudian nonton bareng gitu-gitu. Hmm. Kan bahaya juga gitu. Ya wajar sih. Iya, soalnya kan kalau kita ngomongin kesehatan ini kan nggak cuma ngomongin soal pemain, pelatih, staff atau pelaku sepak bola itu sendiri kan, tapi kita juga ngomongin keluarganya gitu. Karena Hmm. Liga 1 ini pemain nggak di isolasi eksklusif kan, Iya iya benar. Jadi jadi masih mereka bisa akan keluyuran. bersinggungan dengan keluarga gitu. Hmm. Nah itu akan ada kemungkinan tracing apa sorry terpapar dari kedua pihak gitu. Misalkan dari pemain menulari keluarganya atau dari keluarganya yang dia datang dari luar rumah terus kemudian ketemu dengan pemain di rumah akhirnya sama-sama terpapar gitu. Benar-benar. Kan ya dampaknya akhirnya nggak cuma sepak bola. Jadi ibaratnya kalaupun sepak bola bilang ya udahlah kalau nanti kenapa-kenapa kita tanggung sendiri lah gitu. Hmm. Ya nggak bisa gitu juga gitu karena mereka berhubungan juga dengan luar kan gitu. Nah, Akhirnya yang bahaya masyarakat kan sampai semua. itu. Hmm. Ya akhirnya masyarakat semua ya yang bertanggung jawab ya. Kalau ada kenapa-kenapa orang ya
kita tracing kita juga kayaknya belum belum terlalu disiplin nggak sih? Selain tadi soal sikap juga tracing juga kayak lo habis dari mana gitu-gitu juga belum ini kan, belum rapih lah. Ya, Nah, ya, benar, terus benar, juga benar. ada lagi apa soal perjalanan harus lewat darat ya. Itu melelahkan nggak sih? Kalau gua baca sih dari gue lupa deh. Siapa dosen Fajar Jun ya? Ya, Itu ada dari penelitian gitu katanya ini bukan nggak sama kayak jet lag, jadi perjalanan darat itu bikin pemain kelelahannya justru berkali-kali lipat katanya, soalnya selain fisik mental juga bisa lelah katanya. Soalnya kan kita kalau lihat dari Liga 1 kebanyakan di Pulau Jawa, tapi kan jarak tempuhnya kan 5 jam 6 jam, itu paling paling dekat ada dari Bantul ke Jogja ya, ke Sleman ya, itu berapa sih, mhm. 30 menit mungkin ya, itu mungkin pendek, cuman yang jauh-jauh ternyata banyak juga, makanya situ katanya faktor kelelahan mental dan fisik ke pemain bakal ngaruh banget. Tapi harus terpaksa juga nggak apa-apa sih harusnya ya itu. Hmm. Karena ya kalau kita pakai pesawat lebih berbahaya lagi karena kecuali Iya. lu bisa kecuali PT LIB bisa menyediakan pesawat khusus ya untuk tim-tim Liga 1. Hmm. Terus kalau nggak ada degradasi gimana menurut lo? Ah, itu yang Kan jadi bahaya juga gitu. Ada rawan-rawan mencurigakan lah apalah gitu ya nggak sih? memicu apa? Match fixing. Iya, misalkan lo udah papan bawah nih. Hmm. Habis itu tanding lawan yang tim yang punya potensi untuk juara gitu. Kalau lo kalah kan lo nggak masalah kan karena lo nggak degradasi juga. Iya benar. Kalau ada degradasi kan orang menghindari degradasi kan, jadi mereka Hmm. fighting gitu-gitu. Hmm. Itu yang kemudian ditakutkan banyak pihak kan soal apakah kemudian bisa nanti jadi match fixing. Ada potensi lah untuk Hmm. itu kan. Tapi gue sih mau mempertanyakan selain itu juga fokus di Pulau Jawa itu, menurut lo itu strategi yang bagus ya sih? Selain karena tadi lo bilang infrastrukturnya udah siap ya. Cuman kan masalah dari kasusnya justru paling banyak di Pulau Jawa. Gue justru lihatnya kalau dari NBA ya, dari olahraga lain itu kan diisolasi di satu tempat, NBA bubble kan di Walt Disney di Orlando. Mereka ngambil keputusan kan berdasarkan data. Di sini paling aman, ya udah semua pemain di situ, hotelnya juga di kota itu semua, tanding di situ. Jadi nggak pulang-pulang gitu. Bahkan main ke kamar pemain lain pun nggak boleh. Kalau di Pulau Jawa di Liga 1 menurut lo gimana? Apa sebaiknya nggak di, kalau mau jalan ya udah di mana, mungkin di Papua gitu. Kan PON nggak ada tuh. Itu stadion mungkin di situ aja. Bakal mahal sih, cuman ya menetap aja semuanya di situ. Hotelnya di situ, mainnya di situ, latihannya di situ, sampai pertandingan beres. Menurut lo gimana? Apa emang nggak bisa kayak gitu? Kalau sekarang ngomongin angka COVID, nggak ada provinsi yang zero case, gitu kan. Hmm. Jadi semua ada potensi, semua ada bahayanya gitu. Nah, eh, kan kita nggak bisa pakai pesawat untuk transportasi, jadi harus ada di satu pulau. Hmm. Dan yang kalau ngomongin soal tim Liga 1, kandangnya itu banyaknya tim-tim dari Pulau Jawa. Jadi sehingga Hmm. pilihannya emang paling bagus Pulau Jawa karena kita kalau ngomongin akomodasi kita tinggal ngebawa tim non Pulau Jawa ke Pulau Jawa itu Hmm. ketimbang kita bawa semua tim ke satu tempat sendiri itu Hmm. kayaknya lebih nggak oke gitu karena ya kita nggak bisa pakai satu atau dua stadion, kita harus pakai Hmm. banyak stadion kan untuk Iya. tanding, kita Hmm. kompetisi penuh itu bukan kalau NBA kan lo bisa habis main lagi bisa Dex pakai Bisa. lapangan yang sama, sepak Hmm. bola nggak bisa, ada batas waktu juga, lo main sore apa main malam gitu Hmm. doang kan gitu, lo main cuma bisa dua kali bahkan gitu, 3 kali nggak memungkinkan satu stadion. Hmm. Dan soal rumput juga lo main sehari 2 kali habis itu seminggu ada 4 pertandingan juga rumput akan lelah dan bisa rusak juga kan, jadi Atau emang paling atau paling gini, oke gini sih. Hmm. atau gini Will, jadi formatnya kalau liga kan terlalu panjang kan, kalau buat di satu wilayah gitu, bukan satu stadion ya, satu wilayah contohnya gitu, itu terlalu panjang. Dibikin ya dengan semangat ini, dengan semangat industri supaya jalan, pemain supaya digaji, pelatih supaya digaji, media supaya jalan juga, kayak Piala Presiden gitulah. Jadi dikonsentrasi ke satu atau beberapa tempat, mungkin dibagi beberapa grup gitu, kayak home turnamen ya di situ sampai beres, ntar habis itu pindah tempat di babak selanjutnya. Ya maksudnya ini buat ini doang sih, antisipasi. Memang nggak jadi Liga 1, cuman ya ngejalanin industri bolanya aja supaya jalan semua gitu. Menurut lo gimana kalau kayak gitu?
Gue lebih setuju itu. Tapi Hmm. itu artinya adalah kompetisi Liga 1 2020 harus dihentikan di tengah jalan. Itu Ya kan, bukan berarti liga kan. soalnya. Ya, oke Kita oke. kita bikin kompetisi baru lagi gitu. Hmm. Mau nggak Ya, mau, kalau mau ya kayak gitu. Atau ya udah kita start new season, persiapan, misalkan kita stop Liga 1 2020 kan udah pasti ditunda nih kalau kayaknya nih. hmm, Kalau dengar-dengarnya, berarti kan anggap aja udah ditunda lah ya ketika ini hmm, podcast ini di publish nanti. Ini udah hmm. ditunda. Jadi ya udah kalau memang ditunda sekalian aja di stop karena baru 3 pertandingan juga. Jadi ya udahlah gitu. Kita nanti bikin kompetisi baru yang lagi yang lo bilang tadi gitu. Ya kayak Piala Presidennya gitu ya. Iya, Piala atau Pilkada. itu jadiin kompetisi resmi juga nggak masalah kan sebenarnya, Dex. Hmm. Ini kan soalnya kan Pilkada Jadi mau ada, mungkin bisa manfaatin itu nggak? ya susah juga sih. Cuman ya itu tadi kalau kalau apa namanya harus jalan gitu segala macam masih kalau untuk normal susah karena bahkan PSBB lo tau PSBB kan? Hmm. Iya ya. PSBB kan kayak ini Banyak aturan tuh. dine in aja, Dex. Hmm. Aturan dine in. Lo Hmm. di mall nggak boleh dine in tuh. Nah. Restoran gede lah, restoran gede pinggir jalan di mall tuh nggak boleh dine in. Jadi harus Hmm. dibungkus, harus take away. Hmm. Tapi ketika lo keluar dari restoran gede, ada di warung sebelahnya lo Dex, bukan di mana-mana ya. Sebelah itu ada warung kecil. Semua orang Eh. makan dengan bebasnya gitu, nggak pakai masker, deketan, dempet-dempetan, segala macam. Jadi aneh gitu, maksudnya ini bukan berarti gue nggak setuju PSBB gitu. Gue juga kalau dikata setuju aja sama PSBB. Cuman yang terjadi saat ini adalah PSBB-nya nggak Ya, efektif dalam artian iya lo ada restoran gede yang kemudian pada mati terus pegawainya nggak bisa digaji apa segala macam. Tapi uh, coronanya nggak berhenti karena itu tadi penegakannya juga nggak efektif gitu. Orang di jalan-jalan semuanya pada nggak pakai masker, bebas-bebas aja gitu. PSBB apaan namanya kalau gini gitu. Jadi gitu sih. Kalau buat liga sih menurut gua ya sekarang lagi agak carut marut juga. Data yang paling penting apa sih menurut lo? Tadi kalau dibilang klub rugi berapa, terus pemain gak digaji, ekonomi, dampak ekonomi, angka penonton turun gitu. Tapi menurut gua yang terpenting kan sekarang kesehatan ya nggak sih Mil? Ya benar. Makanya wajar nggak sih menurut lo atau ya gue sih menyayangkan juga Liga 1 nggak jalan cuman ya ya gimana lagi data yang paling pentingnya di sini adalah kesehatan kehidupannya nggak bisa mendukung itu ya sangat disayangkan sih. Ya lah, gue sih kalau marahnya marah sama pemerintah sih gue sih bukan marah sama siapa-siapa ya. Hmm. Maksudnya ketika mereka gagal untuk membendung pergerakan corona ini, akhirnya semuanya kena imbasnya gitu, termasuk diantaranya sepak bola. Hmm. Tapi Itu sih kenapa kalau gue. kalau bola nggak jalan kok pilkada masih bisa jalan ya? Harusnya Liga 1 Ya, tadinya gue pikir gini ya sebelum ada pengumuman dari Polri ya. Ini tadinya gue pikir sebelum ada pengumuman dari Polri begitu dibilang pilkada ada terus juga boleh dangdutan segala macam segala macamnya gue kira oh ini Liga 1 kayaknya bisa jalan nih harusnya nih. Tadi gue pikir itu. ini Dex ya, apa namanya? Kalau mau fair-fairan ya, kalau Hmm. gue ya, sebenarnya pemain-pemain Liga 1 itu kalau nanti Liga jalan, itu adalah salah satu orang teraman di Indonesia loh, kalau lo bilang ya. Oh iya. Iya dong, karena mereka di tracing 14 hari sekali, Oh. meskipun tadi kita sempat bilang itu nggak efektif, tapi coba mana ada orang yang ada sekelompok pekerja atau segala macam yang kemudian mereka benar-benar di tracing dalam 14 hari gitu. Hmm. Meskipun itu 14 hari belum tentu efektif, tapi coba lo sebutin deh profesi-profesi lain yang dia 14 hari nggak ada jaminan dia di swab test gitu. Terus Jabat kali. mereka terus hotelnya dipisah apa segala macam gitu-gitu meskipun nanti di lapangnya ada pasti ada lah yang satu dua yang kemudian jadi apa nakal tanda kutip ya. Tapi Hmm. coba sebutin nggak ada kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya antara pilkada sama Liga 1 itu lebih aman Liga 1 Dex. Iya, iya bener juga loh, Bil. Gue baru Iyalah, nyadar. Hmm. itu lebih aman Liga 1. Lo bayangin lo kampanye kemarin ada apa kasus di Tegal kalau nggak salah yang kemudian ada dangdutan tuh kan Hmm. sampai jadi tersangka itu ada yang terjadi tersangka. Ya itu kan nggak aman banget. Lu bayangin Liga 1 tuh. Justru lebih aman sebenarnya harusnya logiknya ya. Pilkada juga ada banyak kan di banyak tempat kan. Liga 1 paling enggak main bareng-bareng 10 pertandingan satu minggu. Iya juga ya. Iya, iya. Iya, kalau dipikir kayak gitu sebenarnya lebih aman. Ini aman Liga 1 aman gitu. Tapi ya Hmm. ya udahlah. Kalau mau fair, masa dalam artian kita mau lockdown ketat, PSBB ketat, Liga 1 nggak boleh jalan. Oh ya udah, kalau Liga 1 nggak boleh jalan,
pilkada juga nggak boleh jalan, atau hal-hal lain, dangdutan lain nggak boleh jalan gitu. Fair gitu. Jadi menurut lo apa Ini yang kan kemudian membuat pilkada jalan? gue sempat mikir sih Dex sebenarnya ya. Selain Gimana kalau misalkan anak dan menantu presiden itu disuruh ikut Liga 1, Dex? bakal jalan ya kalau kayak gitu ya? Bakal jalan. Curiganya segitu, Dex. Soalnya ketika ada anak dan menantu presiden ikut pilkada boleh jalan, Dex. Gimana kalau kita punya ide, mereka disuruh jadi pemain sepak bola, pasti jalan. Coba kita ngomong ke PSSI atau PT LIB ya, soal ini. Bener sih. Ya udahlah, kayaknya sekian Dex ya dari. Ada lagi yang mau diomongin nggak? Gue sih ini sih, sebenarnya kan ketua umum PSSI kita sekarang Muhammad Iriawan, Iwan Bule, itu lebih pro ke pemerintah nggak sih sebenarnya? Maksudnya kayak nurut-nurut aja, meskipun dia juga senang cari muka juga. Masuk TV pas kemarin. Ya ini fair-fairan aja, senang banget cari muka anjir. Di poster-poster ada. Gitu. Ya maksudnya dia nggak akan memberontak atau apa kan? Kalau gue lihat sih, kayaknya bakal nurut aja ke pemerintah, meskipun dia sedang cari muka. Iya nggak? Iya. Ya itulah. Jadi kesimpulannya kalau menurut gue ya Liga 1 emang susah sih kalau kayak gini. Dari segala pihak juga udah nggak mendukung untuk dijalankan. Tapi kita mungkin masih bisa lihat ini berubah nggak? Mungkin 1 bulan ke depan, sekarang 28 September mungkin. Tergantung kasusnya di Indonesia sih. Ya jadi kembali ke pemerintah ya. Iya makanya, itu kuncinya itu. Seandainya dulu nggak ada orang yang bilang nanti juga bisa sembuh sendiri. Iya. Itu aja masa ada pemain cedera, lu banyak pemain cedera nanti juga sembuh sendiri, kan nggak bisa, dan harus diobati dong. Iya, sebagai orang kesehatan kan kalau kayak gitu kan harus kita tahu ya, kita bisa ngeriset segala macam soal penyakit. Ya janganlah bilang kalau orang kesehatan bilang nanti juga sembuh sendiri. Itu kan nanti dampaknya juga ke masyarakat segala macam kan gitu. Ya udahlah, kita cukup sekian dari kami berdua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.